Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan Bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Apa kabar nih bunda-bundaku semuanya? Semoga baik-baik ya di sana. Buat kalian yang baru mampir atau baru nemuin channel aku, hai salam kenal. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang suka share-share kegiatan tentang rumah tangga, diantaranya ada masak-masak, beres-beres, ataupun budgeting, dan tentang tips-tips keuangan rumah tangga lainnya. Nah, seperti video yang kali ini nih, aku mau share tentang tips trik atau cara jitu gitu ya, step by step menabung anti gagal. Kita mungkin sering ya Mams dengar pepatah atau dengar pantun rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya, ya kan? Hari Senin pergi ke Bandung, hari Selasa pergi ke Surabaya. Aduh, enak banget tuh ya jalan-jalan. Dari kecil rajin menabung, nanti besar kaya raya. Waduh, kaya raya tuh kayak apa sih ya sebenarnya? Kalau menurut aku, kaya itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh ya Mams, melainkan tentang seberapa baik kita bisa mengelola uang tersebut. Jadi kalau semisal gaji kita tuh pas-pasan, gaji kita tuh dianggap kecil, it's okay. Yang penting kita tuh bisa mengelolanya dengan baik. Nah gini deh, kalau semisal kita pegang uang kecil aja kita nggak bisa ngelolanya, apalagi uang besar ya kan. Nah sekarang lanjut aja, nggak usah kebanyakan opening ya Mams. Jadi tips atau cara yang pertama menurut aku adalah pakai auto debit. Auto debit di sini bakalan bantu banget buat kita yang males atau kadang tuh kalau nggak dipaksa itu nggak bisa jalan gitu ya Mams. Ibarat orang yang suka jalan-jalan naik mobil, tapi kalau bensinnya itu belum habis, dia tuh nggak bakal berhenti gitu ya Mams. Jadi sampai bensinnya habis baru dia berhenti deh jalan-jalan. Sama kayak nabung, kalau kita paksain buat di auto debit atau dipotong langsung di awal bulan setelah kita gajian, kelar deh udah kita bisa nabung di awal bulan dan hidup dengan sisa uang yang kita tabung. Poin yang kedua, mulai dari jumlah kecil terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah kita bolehlah awal-awal gitu nabung pakai nominal yang kecil dulu aja, semisal 2.000-an, 5.000-an gitu ya Mams. Kan banyak tuh berseliweran video-video teman-teman kita ya kan yang bikin challenge menabung gitu pakai nominal kecil. Nah, itu bisa dijadikan salah satu referensi buat mulai nabung dengan jumlah yang kecil terlebih dahulu. Karena nggak banyak orang yang bisa menghemat banyak uang, maka mulailah dari yang kecil. Poin ketiga, menabung dari uang kembalian. Apa nih yang di sini tim ngumpulin receh dari sisa hasil kembalian? Semisal kita habis beli sayur gitu ya, atau beli minyak di warung, terus kan biasanya ada kembalian tuh. Nah bisa dicoba mulai sekarang, setiap kita dapat kembalian kita kumpulin deh tuh. Karena uang receh-recehan kembalian itu kalau kita kumpulin, kalau kita tabung, itu bisa digunakan untuk membeli barang yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Nah, aku kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari ya Mams. Jadi poin ketiga sama poin kedua itu masih relate sebenarnya. Menabung dari uang kembalian sama mulai dari jumlah kecil. Jadi semisal kita dapat kembalian itu kan pasti nggak semuanya uang kecil ya. Mungkin ada uang 20 ribuan, ada 10 ribuan. Itu bisa kita pakai lagi. Tapi kalau kita nemuin uang kembalian uang hasil kita beli itu ada 5.000 atau 2.000, langsung deh kita sisihin Mams buat kita tabung atau buat ngisi tantangan menabung gitu. Poin yang keempat, membuat rekening pisah. Rekening pisah di sini maksudnya kita misahin uang, misalkan habis dapat gajian nih, atau misalkan gaji dari suami, itu kan masuk ke rekening ya. Nah kita tuh harus pisahin rekening tabungan yang dari
uang gajian itu sama rekening yang buat kita transaksi. Misalkan zaman sekarang beli pulsa atau beli token listrik itu kan bisa pakai cashless ya. Kalau aku pribadi lebih milih cashless sih, jadi lebih praktis gitu kan. Nah, di sini adalah kita harus bisa misahin tuh rekening yang buat tabungan sama rekening yang buat transaksi. Kalau semisalkan Mams dan temen-temen nggak bisa akses kayak pembayaran pulsa atau listrik itu cashless, bisa itu diambil aja. Yang penting dipisahin dari uang tabungan yang ada di rekening. Jadi uang yang buat transaksi sehari-hari itu pakai dompet disiplin atau dompet pintar kayak gitu, Mams. Jadi poinnya yang penting uang yang kita tabung itu jangan sampai kecampur sama uang yang buat transaksi kita sehari-hari. Poin yang kelima yaitu menetapkan tujuan menabung. Sebenarnya menabung itu kan bisa aja kita cuma nabung gitu ya, tanpa mikirin nantinya itu mau buat apa. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita menyisihkan uang itu sudah jelas tujuannya itu akan digunakan untuk apa. Karena ketika tujuannya udah jelas, ketika uang tabungan itu sudah terkumpul, kita tuh nggak akan ada dalam tanda kutip itu kesalahan teknis ya, Mam. Maksudnya sebenarnya tuh butuhnya tuh buat beli ini nih, tapi karena kita lagi dalam keadaan happy, keadaan senang, pegang banyak uang tabungan, kita jadi lupa tujuannya, kebutuhan kita tuh sebenarnya apa ya kan, nanti malah jadinya salah arah. Makanya alangkah lebih baiknya menetapkan tujuan menabung itu di awal, Mams. Nah, contohnya itu bikin sinking fund. Mungkin next video aku bakalan bikin ya, khusus video perbedaan antara sinking fund dan menabung biasa. Tapi untuk video kali ini mungkin sekian dulu. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat Mams, Bunda, dan teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.